Hanya dalam hitungan detik, bumi berguncang seolah ingin menelan daratan. Gelombang laut yang tenang berubah menjadi dinding air setinggi gedung, menghantam pesisir tanpa ampun. Inilah yang baru saja terjadi di Rusia Timur. Gelombang tsunami melesat hingga ke Jepang. Bahkan negara-negara lain di Pasifik kini ikut siaga. Rabu pagi hari 30 Juli 2025, warga Petropavlovsk, Kamchatsky di Rusia Timur baru saja memulai rutinitas. Tiba-tiba tanah bergetar. Pada pukul 06.24 waktu setempat, gempa megatrust berkekuatan 8,7 sampai 8,8 magnitudo menghentak lepas pantai semenanjang Kamchatka, Rusia. Getarannya begitu dahsyat, berlangsung selama hampir 2 menit penuh. Orang-orang berlarian keluar rumah, saling berteriak ketakutan. Getaran ini terasa ratusan kilometer dari epicentrum, bahkan hingga sebagian wilayah Jepang dan Alaska merasa guncangan ringan. Data USGS mencatat, pusat gempa berada 120 km tenggara Kamchatka, di kedalaman hanya 18-19 km. Kedalamannya dangkal. Ini membuat energi yang dilepaskan menjalar langsung ke permukaan laut. Dalam hitungan menit, laut surut drastis. Orang-orang di pantai menyadari tanda yang paling ditakutkan. Tsunami akan datang. Beberapa kamera CCTV menunjukkan air laut yang semula tenang tiba-tiba berubah menjadi dinding air setinggi 3-4 meter. Tsunami menerjang garis pantai Rusia Timur, meluluh lantakan pelabuhan kecil, menghantam rumah-rumah kayu, hingga menyapu kendaraan yang terparkir di jalanan. Sebuah taman kanak-kanak dilaporkan rusak, parah karena terendam. Hingga kini, otoritas Rusia belum bisa memastikan jumlah korban karena komunikasi di beberapa desa terputus total. Hanya 20 menit setelah gempa, Japan Meteorological Agency mengeluarkan peringatan tsunami besar untuk pesisir utara Jepang. Gelombang diperkirakan mencapai 3 meter, terutama di Hokkaido, prefektur Aomori, hingga Wakayama. Sirene darurat meraung. Pemerintah Jepang memerintahkan evakuasi massal di seluruh wilayah pesisir Pasifik. Lebih dari 900.000 orang diminta meninggalkan rumah mereka dan menuju dataran tinggi. Meskipun guncangan gempa hanya terasa ringan di Jepang, trauma lama membuat masyarakat segera bergerak. Mereka masih mengingat bencana tsunami 2011 yang memakan korban lebih dari 18.000 jiwa. Kini, suara sirene membuat mereka kembali merasakan ketakutan yang sama. Gelombang pertama tsunami dengan ketinggian 1 meter tercatat di pesisir Hokkaido. Dermaga-dermaga porak-poranda, perahu nelayan terlempar hingga puluhan meter ke daratan. Otoritas Jepang meminta seluruh warga tetap menjauh dari pantai, karena gelombang susulan berpotensi lebih tinggi. Getaran bumi yang begitu besar membuat Pacific Tsunami Warning Center di Hawaii segera menyebarkan peringatan tsunami ke seluruh kawasan Pasifik. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Filipina, Papua Nugini, hingga Indonesia diminta siaga. Di Hawaii, sirine darurat berbunyi sepanjang hari. Jalan-jalan macet oleh kendaraan yang mencoba naik ke dataran tinggi. Warga terlihat membawa tas ransel kecil berisi dokumen penting, makanan, dan selimut darurat. Anak-anak menangis, wisatawan kebingungan, dan para petugas sibuk mengarahkan arus kendaraan. Pantai barat Amerika Serikat dan Alaska juga mengeluarkan status Tsunami Watch. Polisi setempat menghimbau warga menjauhi area pantai, dermaga, dan hotel-hotel tepi laut. Pemerintah Amerika bahkan menyiapkan skenario evakuasi jika gelombang benar-benar sampai ke pesisir mereka. Beberapa pulau kecil di Pasifik yang hanya berjarak ratusan kilometer dari epicentrum disebut sebagai area paling rentan. Hingga kini, sinyal komunikasi di sejumlah pulau terputus, membuat pemantauan menjadi lebih sulit. Di Indonesia, BMKG langsung meningkatkan status waspada tsunami untuk kawasan Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Gorontalo. Potensi gelombang diperkirakan di bawah 0,5 meter. Namun pemerintah daerah tetap meminta masyarakat menjauhi pantai sementara waktu. Peristiwa ini mengingatkan kita pada sejarah panjang gempa dan tsunami di kawasan Pasifik tahun 1994
Gempa Kuril Island Hokkaido berkekuatan 8,3 memicu gelombang 5 meter di Jepang dan Rusia. Tahun 2003, gempa Tokichi Oki menghantam Hokkaido, juga dengan tsunami 4 meter yang menyebabkan kerugian miliaran yen. Setiap kali peringatan tsunami dikeluarkan, satu pesan yang sama selalu terdengar. Tidak ada yang bisa menghentikan gelombang laut sebesar ini, kecuali kecepatan kita untuk menyelamatkan diri. Hingga saat ini, pemerintah Rusia dan Jepang masih terus melakukan pencarian korban, sementara dunia memantau perkembangan karena ancaman gelombang susulan belum sepenuhnya berakhir. Bencana ini jadi pengingat bagi kita semua bahwa hidup di kawasan rawan gempa menuntut kewaspadaan tinggi. Jangan pernah menyepelekan peringatan darurat. Aktifkan notifikasi di channel ini untuk update kebencanaan terbaru, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana datang.